Pada video kali ini kami akan mereview buku tentang ini. Buku ini berjudul Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh pada abad 20. Karya dari Heri Muhammad dan kawan-kawan. Selanjutnya kita simak. Buku yang kami review berjudul Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20, karya Heri Muhammad dan tim, diterbitkan oleh Gema Insani Press di Jakarta pada tahun 2006. Buku ini merupakan buku non-fiksi dengan jumlah 14 halaman pendahuluan dan 322 halaman utama. Melalui buku ini, pembaca diperkenalkan pada berbagai tokoh Islam yang memiliki peran besar dalam perkembangan pendidikan, dakwah, pemikiran, hingga perjuangan umat Islam di abad ke-20. Tokoh pertama yang kami bahas adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1871. Setelah menimba ilmu di berbagai pesantren dan di Mekah, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Indonesia. Dalam bidang pemikiran, beliau berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan umat, tetapi juga membentuk akhlak yang baik serta menjaga persatuan umat Islam. Selain berkiprah di bidang pendidikan, beliau juga aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu langkah pentingnya adalah mengeluarkan resolusi jihad pada tahun 1945 yang membangkitkan semangat umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan. Kontribusi terbesar beliau mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang berperan besar dalam pendidikan, dakwah, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia hingga saat ini. Tokoh berikutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beliau adalah seorang pemikir dan pembaru Islam yang lahir sekitar tahun 1838. Beliau banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara dan dikenal sebagai tokoh yang menginspirasi gerakan kebangkitan Islam di dunia. Gagasan utama beliau adalah pentingnya persatuan umat Islam atau pan-Islamisme. Beliau juga mendorong umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menghadapi tantangan zaman. Perjuangan beliau dilakukan melalui tulisan, dakwah, dan aktivitas politik. Ia juga aktif menentang kolonialisme Barat, serta mengajak umat Islam untuk bangkit melalui pendidikan dan persatuan. Pemikiran beliau menjadi dasar lahirnya berbagai gerakan pembaruan Islam modern dan memberikan pengaruh besar kepada banyak tokoh setelahnya, termasuk Muhammad Abduh. Adapun latar belakang buku tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20 ditulis karena pada abad ke-20 banyak tokoh Islam yang membawa perubahan besar, terutama di bidang pendidikan, dakwah, dan pemikiran. Buku ini bertujuan mengenalkan perjalanan hidup serta perjuangan mereka, sekaligus memberikan inspirasi agar kita bisa meneladani semangat mereka dalam memajukan Islam. Adapun tokoh yang akan saya bahas yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 dengan nama Muhammad Darwis dan dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah. Beliau berpendapat bahwa pendidikan agama dan ilmu umum harus dipelajari secara seimbang agar umat Islam mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam perjuangannya, beliau mendirikan Muhammadiyah serta membangun sekolah, rumah sakit, dan berbagai lembaga sosial. Kontribusi beliau sangat besar karena menjadi pelopor pendidikan Islam modern di Indonesia dan pengaruhnya masih dirasakan hingga sekarang. Tokoh selanjutnya yaitu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna lahir di Mesir pada tahun 1906 dan merupakan pendiri Ikhwanul Muslimin. Beliau berpandangan bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ibadah tetapi juga pendidikan, sosial, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam perjuangannya, beliau aktif berdakwah serta mendirikan sekolah, masjid, dan lembaga sosial. Kontribusinya juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dakwah dan pembaruan pendidikan Islam di berbagai negara loh. Untuk analisis kritis, pertama buku ini menghadirkan tokoh-tokoh Islam yang cukup beragam,
baik dari Indonesia maupun dari berbagai negara. Hal ini memberikan wawasan yang luas kepada pembaca mengenai perkembangan peradaban Islam pada abad ke-20. Namun demikian, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pembahasan mengenai setiap tokoh masih relatif singkat sehingga informasi yang diperoleh belum terlalu mendalam. Selain itu, karena buku ini diterbitkan pada tahun 2006, buku ini belum memuat perkembangan kajian sejarah maupun penelitian terbaru mengenai beberapa tokoh yang dibahas. Buku ini belum memuat perkembangan kajian sejarah maupun penelitian terbaru mengenai beberapa tokoh yang dibahas. Salah satu tokoh Indonesia yang dibahas dalam buku ini adalah Syekh Ahmad Muhammad Surkati Al-Ansyori. Beliau merupakan seorang ulama yang berasal dari Sudan dan kemudian menetap di Indonesia. Beliau memiliki pemikiran yang progresif, terutama mengenai pentingnya persamaan derajat di antara sesama umat Islam tanpa membedakan keturunan atau status sosial. Selain itu, beliau juga mendorong pembaruan pendidikan Islam dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Menurut kelompok kami, pemikiran Syekh Ahmad Surkati memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan Islam modern di Indonesia dan masih relevan hingga saat ini. Tokoh Syed Qutb ini adalah seorang ulama, penulis dan pemikir Islam asal Mesir. Beliau dikenal melalui berbagai tulisnya yang membahas pemikiran Islam. Salah satunya adalah Fi Zilal Al-Quran atau di bawah naungan Al-Quran. Melalui tulisan-tulisannya, Syed Qutb mengajak umat Islam untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Pemikirannya memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan gerakan dan pemikiran Islam modern. Menurut kelompok kami, meskipun beberapa gagasannya sering menjadi bahan diskusi dan memiliki beragam penafsiran, kontribusinya dalam dunia intelektual Islam tetap sangat penting untuk dipelajari sebagai bagian dari sejarah perkembangan pemikiran Islam abad ke-20. Selanjutnya saya akan membahas 3 tokoh Islam yang berpengaruh pada abad ke-20. Tokoh pertama adalah Muhammad Nasir, seorang ulama, cendekiawan, dan negarawan Indonesia. Beliau berpendapat bahwa Islam merupakan pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, melalui dakwah, pendidikan, dan pendirian Dewan Dakwah Islam Indonesia. Beliau memberikan kontribusi besar dalam perkembangan dakwah Islam modern di Indonesia. Tokoh berikutnya adalah Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dikenal sebagai ulama, sastrawan, dan cendekiawan yang menekankan bahwa Islam sejalan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Selain aktif berdakwah, Buya Hamka juga menghasilkan karya penting yaitu Tafsir Al-Azhar yang hingga kini menjadi salah satu rujukan dalam kajian Islam. Berdasarkan isi dan pembahasannya, buku tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh pada abad ke-20 layak direkomendasikan sebagai referensi awal dalam mempelajari sejarah peradaban Islam, khususnya mengenai tokoh-tokoh Islam yang modern. Buku ini cocok untuk mahasiswa, dosen, peneliti, maupun masyarakat umum, serta layak menjadi koleksi perpustakaan karena dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan menambah wawasan tentang sejarah Islam modern. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa buku tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad ke-20 merupakan buku yang memberikan gambaran mengenai perjalanan dan kontribusi para tokoh Islam pada abad ke-20. Meskipun pembahasannya belum terlalu mendalam dan memerlukan referensi pendukung, buku ini tetap memiliki nilai yang tinggi sebagai bacaan pengantar untuk memahami sejarah peradaban Islam. Melalui kisah perjuangan para tokoh-tokoh tersebut, kita dapat mengambil pelajaran tentang semangat menuntut ilmu, berdakwah, berjuang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video review tentang buku ini. Sampai dengan selesai, semoga isi dan pembahasan yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran tentang tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh pada abad 20, serta menambah pengetahuan kita mengenai sejarah peradaban Islam. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye. 1, 2. Terima kasih yang sudah menyaksikan video tentang salah. Kami. Gambaran.
Pada video kali ini kami